Oh, siap Bang. Nanti saya sampaikan Bang ibu-ibu sudah nggak boleh di yang Iya, siap-siap Pak Ronald. Saya nah, minta maaf ya tadi nyebut Berarti juga minta maaf, cuman almarhum. Maaf. klarifikasi. Mungkin ada pertanyaan lain yang mau diajukan, monggo. Sudah nanti saya akan jawab semampu saya Oh, dan memang sepengetahuan saya. Pak Bang Ronald, Ronald, itu sekarang Reza ada di mana? Reza ada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi Kebetulan di rumahnya wabarakatuh. kakaknya di Depok. terus pertanyaan satu sudah terjawab. Reza ada di Jakarta. Pertanyaan berikutnya. Kapan pertemuan Bang Ronald? Hmm. Dari Kenapa Makassar kenapa? tuh Bang. Kapan pertemuan antara Reza dengan Mbak Denanya? Ya saya juga menunggu kabarnya. Saya juga masih stay di Jakarta. Insya Allah mungkin semakin cepat, harapan saya juga semoga juga semakin cepat biar semakin apa ya, bisa bisa memberikan inilah hasil yang memang betul-betul sama nanti, yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak lah gitu loh. Saya juga menunggu ini. Iya, sama-sama menunggu. Sama-sama menunggu. Silakan Mama gimana? Nanya apa? Itu Pak Ronald, saya mau Siap. tanya. Selain di keluarga Denada ya, selain yang bereaksi Enrico sama adiknya, sama pengacaranya, itu ada tidak kayak seperti apa tokoh yang pada saat kejadian Reza lahir itu bereaksi gitu sama kasus ini gitu. Selain Bu Rati atau siapa yang pada saat itu gitu loh. Ada Ya, nggak yang Alah, bereaksi? ya semuanya sebetulnya sudah siap, nanti akan saya hadirkan menjadi saksi ya di pengadilan ya. Kalau memang nanti nggak ada temu dengan Mbak Dena ya. Tetapi kan semuanya Oh, juga menyuarakan tanpa saya harus kasih tahu kepada publik. Insya Allah nanti kalau sampai ke proses pembuktian, saksi-saksi itu akan berbicara sendiri nanti sesuai dengan kapasitasnya sendiri-sendiri. Insya Allah nanti ya apa yang semoga dinyatakan aja saksi ya. itu kan mereka kan di bawah sumpah semua. Iya, iya, benar, benar, benar. Ya, semoga lancar aja. Mama mendoakan yang terbaik buat Reza Iya, dan terima kasih, oke. terima Dena. kasih. Nah, sekarang Haji Bagus. Haji Bagus yang lain di mute. Ayo, silakan Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ronald. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wabarakatuh. sebelumnya eh, salam kenal juga buat Bang Ronald dan mohon izin saya sampaikan bahwa di beberapa VT yang sudah saya up di akun TikTok saya ini, mohon izin Bang, apa namanya, tanpa izin dari jenengan ya saya up ulang ya, dan alhamdulillah kemarin itu penontonnya bahkan sudah 2 juta Bang, 2 juta penonton Bang, saat Siap, jenengan siap. sama Mas Reza, dan banyak sekali ya apa komentar-komentar yang apa namanya mendukung, bahkan saya sangat salut ya kepada Bang Ronald gitu ya, dan mendoakan agar Bang Ronald ini tetap apa namanya selalu mengawal ya, dan Allah semoga memberikan kenikmatan sehat dan dijauhkan Amin, dari amin. orang-orang yang zolim. Semoga apa yang saat ini menjadi haknya Reza itu bisa apa namanya dimudahkan oleh Allah gitu Bang Ronald. Dan mohon maaf sekali lagi Bang, kemarin saya ambil dari sebuah YT, di situ saya up ya, di saat Bang Ronald ditanya oleh beberapa rekan-rekan media, dan ditonton 2 juta penonton Bang di VT saya ini Bang. Pertanyaannya, ayo. Monggo. Saya sebenarnya nggak ada pertanyaan sih, karena saya sangat salut saja, dan mungkin barangkali Bang Ronald membutuhkan sesuatu, insya Allah saya bisa support dari belakang saja. Intinya seperti itu Bang Ji. Oke, terima kasih Pak Ji. Saya ada pertanyaan tadi. Tadi nih mak-mak Gimoy tadi nyinggung, aku nggak tahu sebenarnya, tapi ada nyinggung, tapi masih ada di dalam pikiran saya. Nama siapa tadi? Osama gitu ya? Siapa namanya tadi? Usama, Nah, Pak eh, Usama. itu
Iya, itu yang kamu maksud tadi kah? Iya, Oh, itu yang terakhir ya Bang ya? Siap, siap, siap. Iya, Mr. Ji. Oke, clear sudah. Berarti tidak ini lagi. Tadi kan nanya itu Mama Gemoy apakah tidak dimintai pertanggungjawaban, nggak ada urusannya, tapi ada terjadi kesaksian tadi yang disampaikan oleh Bang Ronald. iya. Oke, ini ada sahabat kita di bawah ini ada Cipto, Bang Sebentar Onang, Bang luar Ji, biasa. saya mau tanya sebentar Bang Ji. Bang Ronald itu Dik Reza itu apa benar sudah ada apa namanya orang yang memberi hadiah umroh itu Bang? Benar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini sebelum menanggapi pertanyaannya siapa ini tadi? Bang Bagus ya? G Bang. Terima kasih Bang Bagus atas doanya nanti ya, yang tadi sudah disampaikan di awal. Tetapi kalau terkait umroh itu ya alhamdulillah ya. Jadi Resa sama mamanya itu sudah dapat hadiah. Ini juga disampaikan sama siapa kemarin ya, lupa saya. Dokter Sela, Gadis. Mbak Sela Saukia kalau nggak salah itu, ya terima kasih banyak, itu juga mana tahu nanti dengar, saya sampaikan juga mewakili warga. Saya terima kasih sudah diantarkan ke rumah Allah lah itulah. Memang betul itu Dokter betul. Reza Gadis. Pak Ronald, Dokter bukannya Gadis. itu Reza Gladys atau Sela Saukia yang ngasih? Reza Gadis. Oh, Reza Gladys ya. Mohon maaf, mohon maaf. Reza Saya Gladis kemarin atau mengikuti soal itu. iya, Iya, saya dengar kemarin itu memang benar dikasih umroh. Mohon maaf ya sekali lagi Iya. ya kalau memang saya kurang valid ini tadi. Iya, mohon Iya, maaf ya. dokter Reza Gladys Pak Betul, Ronald. betul Reza Gladys. Betul. Ya, Gladys dan dokter atau Mbak Movit. Kayak di belakang ada Reza ya? Enggak ada, Mrs. D. Reza lagi ada Oh, enggak. di Depok, saya lagi ada di Tendean. Oh, iya. Ya, oke lanjut Bang. Kalau boleh tahu rencananya diberangkatkan bulan apa ya Bang Ronald? Apa adik Reza ini sama Bunda Rati? Saya nggak terlalu update ya soal itu ya. Kebetulan kan begini, kemarin ya cerita ya saya bilang ya alhamdulillah. Kalau soal update berangkatnya kapan, mungkin kalau soal tempus saya kurang mengikuti ya. Tapi ya la haula wala quwata bagaimanapun kan itu kan sudah terkonsep kan. Insya Allah ya mungkin ya Alhamdulillah. berangkatnya ya nggak terlalu lama ya. Berangkatnya nggak terlalu kapan berangkatnya? Insya Allah dalam waktu dekat ini, Insya Allah dalam waktu dekat ini. mungkin habis Lebaran mungkin. Cuma begini Ya, ya, mungkin ini Ya. juga akan didengar sama Mbak Dina ya. Ya, Jadi saya sampaikan juga melalui programnya Mr. Zini, semoga Mbak Dina dengar. Mbak Dina kalau memang Ya. ada inisiasi untuk bertemu dan menyelesaikan perkara ini dengan smooth, monggo sebelum ini nanti kan sudah mau mulai nih yang namanya bulan suci ini kan. Mana tahu Nah, nanti iya bulan benar. suci ini kan dijadikan sebagai momentum bagaimana caranya kita nanti bisa membuat win-win solution agar kita semua bisa mendapatkan rahmat ya kan, dan berkat dari yang di atas. Itu aja sudah. Iya. Bener banget. iya Bang. Justru itu kami bertanya. Sebelumnya saya sampaikan dulu kenapa ke Pak Haji Agus ini bertanya tentang umroh tadi. Kebetulan itu bidang beliau. Karena beliau itu memberangkatkan umroh dan haji Jawa Timur, Bang. Siap. Oke, tadi juga kita sudah sampaikan bahwa momen ini tidak bisa ditunda-tunda. Kenapa? Saya live ini, kata orang-orang itu namanya hari apa sih? Valentine Day. Hari baik. Iya. Orang-orang Valentine Valentine Day hari baik. Oh iya, hari Nah, ini ya. berikutnya. Iya, hari ini Kalau makanya. nggak ada Hari ini abang-abang. Mr. G, siap. Iya, Pada makanya dapat itu, Mbak. bunga itu ya bapak-bapak ya. Iya, teman-teman yang ada, tunggu dulu. Teman-teman yang ada bunganya tolong dikirim semua ini ke yang 000 itu, kasih bunga itu biar sekaligus dikirimi Al-Fatihah juga. Kalian mah Ah, coklatnya. Sebentar. Yang berikut, sebentar. Hey, Mawar plus coklat. yang berikutnya, Ronald, yang Ronald. berikutnya Bang Ronald. Siap. itu berarti Reza udah
udah punya paspor ya sama Bu Ratih ya? Ya, saya kalau Reza kurang tahu, tapi kalau Mama itu pernah saya berangkatan juga ke Singapura dulu kan bersama dengan keluarga besar kan. Insya Allah kalau Mama sudah ada. Oh iya iya iya. Oke, di mute dulu. Tapi mohon maaf. Reza itu kayaknya pernah dulu diajak ke Australia. Masya Allah. Ini saya juga ingin mendeklar ya bahwa memang betul apa yang disampaikan sama Bang Riko itu sebagian betul, sebagian tidak. Yang katanya diajak melancar ke luar negeri, enggak pernah itu. Reza itu pernah diajak memang ke Singapura, itu aja sudah sekali mungkin waktu itu ketemu sama Bang Riko ya, Bang Riko. Tapi kalau yang katanya ke apa namanya Thailand, kemana enggak pernah, enggak ada itu. Itu aja Mr. Ji. Oke, Bang. Oke, Bang, saya Bang tahu. Ronald, sebentar, Bang Ji, sebentar. Bang Ronald, bisa saya di sini menyampaikan satu saja, barangkali ini ditonton sama Denada. Iya, siap. Oke, barangkali di sini ditonton sama Mbak Denada, ya, Mbak Denada. Kalau sampai malam ini bisa menemui Ananda Reza hari ini, ya toh, khusus hari ini sampai jam 12 malam ini, sampai mau menemui adik Reza, saya akan mengumrohkan Anda. Itu di bulan Syawal. Ini tantangan buat saya. Agar apa masalah ini bisa terselesaikan, saya akan memberikan hadiah umroh buat untuk Mbak Denada sampai jam 12 ini kalau mau untuk merangkul adik kita Reza yang dalam hal ini adalah anak panjenengan. Sudah itu saya beri umroh gratis buat untuk Mbak Denada kalau memang Mbak Denada mau menemuinya. Terima kasih. Subhanallah, itu Bu Dinada. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi Ini Pak Alis Haji, juga ini yang ngomong ini. Pak Haji, tapi kayaknya Cantika, saya nggak yakin deh kalau dia keluar di hari ini. Cantika kalau Masalah belum nggak mau gini ya, saya bukan masalah mau nggak maunya, tapi di sini saya sebagai penonton, bahkan yang ini ya apa namanya yang sering melihat video-video di sini gitu kan, simpati saya, kemanusiaan saya agar masalah ini bisa terselesaikan dengan cara-cara yang baik. Mungkin ini didengar sama Mbak Denada gitu nggih. Tidak ada maksud apapun di sini saya ya toh, hanya ingin bisa masalah ini terselesaikan dan tentunya mungkin Bang Ronald nanti bisa apa namanya beliaunya ini kan bisa memberikan sesuatu yang terbaik lah, katakanlah itu dalam hal ini antara hubungan ibu dan anak. Bukan begitu Bang Ronald. Saya tunggu sampai jam 12 nanti untuk khusus malam ini. Yang pertama ya la haula wala quwata, saya nggak tahu juga Mbak Dena ini mendengar ini apa tidak. Tetapi kalau memang mendengar ya alhamdulillah. Saya sampaikan juga kepada Mr. Ji ya, ini ada malaikat ini yang masuk ke sini nih. Terima kasih. Terima kasih sama Bang Bagus ya. Itikat baiknya tetap dicatat itu nanti sama Allah itu. Alhamdulillah. Oke, selain Ayo guys, itu yakin nggak sebentar Dinada bakal Cantika. keluar? Cantika kebiasaan. Sebentar, orang bicara itu sebentar. Jadi gini, ya, ini sampai lupa nih aku deh. Kalau belum dikasih waktu tuh jangan. Gini loh, ini kan hari baik saya bilang, hari baik ya. Yang katanya hari kasih sayang. Makanya saya buat VT itu pelukan. Ya, pelukan. Ya, harapan saya sih Dinada dengar ini. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga tadi sudah berbicara, apalagi ini mendekati bulan puasa. Kalau ini sudah mendekati bulan puasa kok tidak dilaksanakan untuk pertemuan, kita sudah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Sebaiknya diwujudkan pertemuan itu sebelum, ya pokoknya dalam waktu dekat inilah. Jangan lagi orang menunggu-nunggu bertanya-tanya kapan-kapan. Nggak usah seperti itu. Denada tiba-tiba muncul di tempatnya Reza, sudah. Itu lebih bagus, apalagi ini sudah mendekati bulan Ramadan. Kemudian Haji Agus tadi sudah menyampaikan memberikan hadiah kepada Denada berangkat umrah
Mau atau tidak mau tidak apa-apa. Ya, yang penting itu sudah niat baik Pak Haji Agus, itu luar biasa teman-teman. Dan saya tidak bisa mengumrohkan Denada. Hanya saya bilang saya nambahi 500.000 untuk uang sangunya Denada ke Mekah. Ya, begitu ya Pak Agus ya. Monggo kalau itu secara pribadi jenengan. Tapi kalau malam ini sampai jam 12 beliaunya dengan apa namanya niat dari hatinya ingin bertemu memeluk anaknya. Insya Allah bulan Syawal akan saya berangkatkan dan insya Allah bareng sama saya. Khusus untuk Mbak Denanda saja karena adik Reza kan sudah ada yang mau memberangkatkan. Makanya tadi saya bertanya sama Bang Ronald kalau memang belum ada itu nanti saya akan berniat untuk memberangkatkan, tapi beliaunya kan sudah ada tawaran dari salah satu endorse. Kalau saya nggak ada kepentingan untuk mengendorse ya, hanya sebagai rasa ini ya, rasa agar ibu dan anak ini bisa bertemu, saling berpelukan, apalagi ini hari baik bulan Sya'ban yang menuju ke bulan Ramadan, bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan dan menjalankan kebaikan-kebaikan. Dan bukan tidak mungkin nanti insya Allah kalau memang ada rezekinya buat Bang Ronald juga barangkali insya Allah kalau nanti memang di jam 12 ini ya Mbak Dena mendengar dan bisa berpelukan dengan Adinda Reza. Monggo dipersilakan. Amin, amin. Terima kasih ya. Silakan Terima sekarang. kasih. Ya, silakan sekarang Cantika, kamu meh ngomong apa? Monggo. Saya ya berpendapat nggak yakin, tapi kalau memang Allah membukakan pintu hati Mbak Denada, bisa dia datang. Tapi saya tidak 100% yakin. Maaf ya Pak Haji, maaf. Enggak apa-apa. Itu sudah dibuka, hanya Denada yang nggak mau masuk. Sudah dibuka pintunya, tapi Denadanya yang nggak mau masuk itu masalahnya. Oke. Oke, teman-teman. Jadi kita menghimbau saja ya. Ini dalam waktu nih jam 12 ini kalau ada komunikasi kemudian bisa kalau bisa ya kalau berpelukan ya itu insya Allah berkah buat buat Denada ya dalam pertemuan ini. Kemudian saya pribadi juga Pak Ustadz naik dulu Pak Ustadz. Kebetulan saya pribadi juga berharap ya kira-kira sebelum memasuki bulan Ramadan ya urusan ini sudah dibicarakan dengan damai lah. Terutama juga kita menghormati orang yang telah merawat selama 24 tahun itu waktu bukan waktu yang pendek. Itu 24 tahun tuh nggak bisa hilang dalam waktu 24 jam itu nggak bisa. Tetapi minimal kita mengurangi berburuk sangka. Kenapa sudah sekian lama ini? Kalau nggak salah saya hitung saya ini hampir 1 bulan ini perkara ini. Izin Ya, Mr. G, izin saya mau menambahi Mr. G ya. Yaitu makanya kemarin itu kan sudah beberapa hari ini kan sudah saya tunggu kan. Kemarin itu katanya ada rembukan dengan keluarga terkait dengan apa namanya syarat-syarat yang sudah saya ajukan untuk mencabut perkara dan menyelesaikan perkara ini dengan agak sedikit smooth ya. Apalagi di ruang mediasi itu kan lebih indah sebetulnya kan. Jangan sampai nanti sampai ke proses putusan pengadilan. Kan begitu. Kemarin itu sebetulnya saya pribadi itu kepingin duluan ketemu dengan Mbak Dena. Mana tahu nanti ada apa ya? Ada jeda waktu dan memang ada ini. Mbak Dena mungkin ada halangan yang mungkin yang nggak bisa, yang kesulitan dia untuk menjembatani gimana caranya ini bisa diselesaikan di proses mediasi ya. Itu makanya saya kemarin lupa mau mengajukan sebetulnya penawaran kepada Mas Andi yang notabene ini sekarang ini menjadi pengacaranya Mbak Dena. Sebetulnya kalau memang malu dengan ada syarat saya yang sederhana sebetulnya, mungkin bagi Mbak Dena itu menjadi sesuatu yang nggak sederhana. Saya kan kemarin kan mempersyaratkan kepada Mbak Dena, kalau soal angka itu kan variatif, gampang lah kalau soal itu kan nomor 2.
Nomor satu kemarin Fleksibel. itu yang saya minta itu adalah permintaan maaf ya kepada Mbak Dina itu mungkin agak sedikit hiperbola saya ya. Tolong kalau memang Mbak Dina itu memang masih pengen jadi manusia yang memang beradab dan memiliki akhlak yang mulia, tolonglah. Ini paman dan bibinya ini kan yang sudah mengasuh anaknya ini mulai kecil ini kan sudah punya apa ya hutang budi istilahnya ya. Bukan saya dalam koridor untuk menagih budi, tetapi karena kemarin itu sempat disakiti secara psikis, saya minta cium dulu kaki ibu saya kan begitu syarat saya kemarin itu. Mungkin itu agak sedikit berat. Karena apa? Karena paman dan bibinya ini yang sebetulnya kalau sekarang ini Bunda Emilia Contessa itu sudah gak ada, ini satu-satunya yang bisa mewakili Mbak Dina sebagai orang tua. Saya saja nggak risih loh. Dan mungkin kalau Iya. beliau mungkin bisa saya hadirkan di sini ya, mertua saya itu ya, yang perempuan itu Mama Rati itu sering sekali saya ciumi kakinya. Ini saya demi Allah ini saya demi Rasulullah ini. Sering saya cium kakinya. Dan bagi saya itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang mungkin bagi Mbak Dena itu mungkin sulit untuk dilakukan. Nah, itu kemarin Mr. G, syarat saya kemarin itu minta itu. Itu Tapi makanya kalau itu kalau mungkin bagi Mbak Dina masih terlalu berat, ya monggo lah. Iya. Konsep permintaan maaf mungkin sungkem dan sebagainya itu mungkin yang saya harapkan itu. Itu aja Mr. G. baik Bang, kalau itu kesalahan yang sedemikian lama kemudian hanya mencium kaki itu saya kira hal-hal yang wajar saja lah Bang. Nggak terlalu muluk-muluk lah itu. Nah, kalaupun tidak sanggup kan juga ada namanya tawaran nggak Bang, mediasi kan mesti ada tawar menawar. Jangan kaki dong, lutut misalnya. Iya. Jadi Iya. Tangan semuanya sungkem aja lah sama tangannya lah, cium tangannya aja lah sudah ya, selesai kok ini itu kan kok. fleksibel aja gitu. Aduh, ini ya, ini ada. Tunggu dulu. Izin Ini Mr. G, izin Mr. G. Itu yang kemarin, iya. yang sampai saat ini saya juga nggak habis pikir ya, kenapa kok terlalu lama ya? Mungkin ya ritme 2 hari ini mungkin untuk proses siapapun mungkin akan menjadi pendek ya, entah apa. Tapi kalau untuk proses untuk menunggu jawaban Mbak Dena, ketika saya kemarin itu pasca 2 hari yang lalu itu sudah mediasi dengan apa namanya Bang Sandi, kalau bagi saya pribadi kalau saran saya itu menurut saya sih nggak terlalu berat sebetulnya, gitu loh. Kenapa kok sampai sekarang kok masih belum ada jawaban? Jangan sampai apa yang kemarin diutarakan sama Bang Sandi dan Mbak Dena itu untuk memang jumpa dengan Reza itu dan apa namanya minta maaf kepada mertua saya itu hanya sekedar visi. Itu makanya saya bilang kalau visi tanpa aksi itu adalah mimpi gitu loh. Jangan sampai saya ini diajak ke mimpi terus begitu loh. Begitu Mas Ji, izin. Itu loh. Iya. Itu sudah saya himbau semua ini Bang. Jadi itu tidak ada yang berat Bang kalau minta maaf dengan tulus. Itu juga bukan orang lain di sana. Itu kan bulenya, itu juga pakleknya. Jadi saya kira nggak ada masalah Bang itu. Seharusnya nggak ada masalah. Siap izin Mas Ji. Kan orang silakan. Iya izin. Padahal kan begini kan. Jadi yang harus dipikirkan untuk ke masa depan ya, next ya Mbak Dena itu ya. Sebetulnya permintaan saya ini yang pertama mungkin kalau terlalu hiperbola ya oke. Kita turunkan aja lah kualitasnya lah sungkem ya. Tapi yang perlu diperhitungkan gini, insya Allah kalau saya lihat seperti Mbak Dena ini kan mungkin kalau sekarang jadi janda mungkin kan akan menikah lagi. Sekarang saya tanya, kalau menikah siapa jadi walinya? Kalau enggak pamannya? Itu loh. Pamannya lah. Iya, ya jelas pamannya. Jadi begini Bang, saya justru berpikiran begini. Ini kalau ini keterlaluan ya. Ini saya bilang sama Dena tadi. Itu 24 tahun panjangnya itu minta ampun. Bisa diselesaikan hanya dengan tidak seberapa menit itu cuman sungkem itu. 24 tahun hanya mau diselesaikan dengan 24 jam nggak bisa itu. Dan mereka harus isi Denada harus mau, tidak boleh tidak mau, karena bukan juga kepada orang lain. Itu justru garis lurusnya itu ada di Pak Dino itu.
garis lurus di Pak Dino itu, jadi nggak akan kemana-mana. Walaupun jungkir balik katakanlah, itu juga nggak ada masalah, wong itu di depan om kamu, nah gitu loh. Jadi nggak ada masalah bang, itu permintaan juga sudah menurut pendapat saya logis lah bang. 24 tahun mau diselesaikan dalam waktu 24 jam gitu kan, maksudnya seperti itu. Tapi kok nggak mau ya udah, begitu loh bang. Sepakat Mr. J. Itu makanya kan begini, saya ini kan bukan dalam kapasitas orang yang bisa mengajari konsep agama ya, karena juga saya ini bukan terlalu orang yang sempurna ya. Saya juga bukan orang yang baik. Kalau saya mengaku orang yang banyak salah saya. Jadi begini, jadi Mbak Dena itu kalau saya lihat juga orang yang juga ibadahnya juga tekun kok. Tetapi bagaimana kalau kita berbicara tentang konsep agama, ketekunan dengan Allah itu dipersyaratkan juga kita harus punya hubungan yang baik, habil minanas. Ini makanya kalau dia nanti dikualifikasikan sebagai orang yang juga durhaka kepada orang tua, yang notabene paman dan bibinya itu selaku orang tua, itu mau ngomong apa sekarang saya tanya? Itu dia. Abang tenang aja abang, ini ada Pak Ustadz ini, Pak Ustadz saya ini. Pak Ustadz kok nggak mau naik, kenapa nih Pak Ustadz nih? Ya nih Pak Ustadz nih, tidur mungkin Pak Ustadz saya. Kalau masalah agama itu ada tempatnya bang, kalau masalah begini hukum-hukum ya abang punya, tapi kalau masalah agama biarkan itu ada Pak Haji, ada Pak Ustadz saya di sini. Nih Pak Ustadz. Kalau untuk wali, mohon maaf, Bang Daronal meluruskan itu nanti yang bisa jadi wali itu mungkin dari adiknya, kan Dena punya adik laki-laki, itu bisa. Tapi yang seiman Ya itu dan maksud. dari pihak ayahnya. Ya itu maksud. Nggih. Iya itu maksudnya, kan namanya walinya laki-laki, ya kan? Walinya itu omnya Denada. Nah, ini istrinya, namanya tantenya, begitu loh. Izin Pak Ustadz, kan begini ya. Jadi seperti Resa ini kan kemarin kan sudah saya bilang di acaranya Mr. C juga. Resa ini sudah saya doktrin bahwa ibu itu tidak pernah salah. Ibu itu selalu benar. Dari kacamata saya, kalau andai kata ibu saya sekalipun mau menghabiskan harta saya, itu pun nggak salah kok. Oh, saya berada 9 tahun, 9 bulan di kandungnya kok, di kandungannya kok, dibawa kemana-mana kan berat sekali ini kan Iya. rasanya kan. Iya kan perutnya ini. Itu makanya rasa bakti saya itu, ibu itu tidak pernah salah. Bagi Dinada yang harus tahu bahwa dia itu melakukan penzoliman terhadap ibu saya gitu loh. Bukan terhadap Resa. Ini yang netizen itu harus digarisbawahi bahwa selama ini saya memperjuangkan itu bukan hanya kapasitas untuk meminta pengakuan Resa sebagai anaknya dia, bukan. Tapi dia karena sudah menyakiti ibu saya, maka rasa bakti saya ini ingin memperjuangkan kepentingan ibu saya gitu loh. Itu Mr. G. Iya. Betul Bang Ronald, betul. Iya, iya. Sepakat. Apalagi Bunda Rati juga dituntut kan itu masalah mobil atau apa ya itu ya Bang ya. Betul itu. Ya, mama saya itu masuk sebagai salah satu nama yang sudah dicantum di dalam somasinya adiknya. Bukan papanya, bukan papai, bukan pamannya, tapi mamai. Pertanyaan saya, yang punya hubungan darah itu kan antara Dinada, Resa dengan papai. Kenapa ibu saya kok juga masuk di dalam somasi itu? Itu yang bikin saya jengkel. Iya. Bahkan ada ancaman pidana dan perdata ya bang ya. Bukan ancaman Mr. G, sudah didatangi polisi berseragam 2 orang ke rumah. Iya bahkan. Keterwakilan sebagai anak Mas Ronald ini ingin mendampingi beliaunya. Jadi Bunda Rati ini bagi Bang Ronald sudah kayak bukan mertua lagi tapi ibu kandungnya, karena karena Bang Ronald ini menganggap beliau adalah ibu kandung yang seperti dia merawat si Reza gitu loh Bang. Iya, kan saya kan izin ya, kalau saya salah tolong dibenarkan. Kalau konsep hukum fikih itu kan ibu mertuanya kan sama dengan ibu kandung. Itu makanya kemarin itu yang masuk di dalam nama-nama yang disomasi sama Muhammad itu Resa sama Ibu Rate, bukan Resa dengan Papa Dino gitu loh. Itu yang bikin saya jengkel.
bagi saya kan orang Iya. tua laki-laki ini kan derajatnya kan nomor nomor 4 kan setelah ibu kalau konsep Islam. Itu makanya Ya. ketika ibu saya ini cerita apa namanya telepon saya ketika datangi sama polisi yang berseragam 2 orang itu. Jadi sontak mohon maaf ya, emosi saya ini dari kaki ini darah saya ini langsung naik ke kepala. Hampir pingsan. Hampir pingsan Mr. J. Iya. Betul ini. Iya, iya. Iya. Iya, saya kira wajar. Itu semua itu wajar. Kalau kalau ini sekarang itu kan begini loh. Bu Rati itu sudah begitu berbuat baik lah ya, berbuat baik terhadap Reza. Siapa itu Reza? Itu adalah darah daging daripada Denada. Berapa lama? 24 tahun. Mosok dengan cara-cara begitu harus disomasi lah. Apalagi membawa polisi berseragam. Jelas orang orang seperti Bu Rate ya pasti kaget dengan peristiwa itu, Bang. Jadi apa yang Abang lakukan itu sudah hal yang wajar, Bang. Ini justru tanggapan dari Denada yang kita tunggu. Nah, sekarang saya tanya, Bang. Ini kan kemarin kan Abang sudah nyampaikan kepada saya bahwa sudah ada komunikasi, ada perencanaan untuk ketemu. Lah dalam waktu 24 jam kemarin ini pembicaraannya kemana, Bang? Ya kemarin kan saya kan sudah sampaikan kan bahwa salah satu syarat saya itu kan saya kan sudah bilang salah satu syarat saya itu kalau bagi saya mudah, tapi mungkin bagi Mbak Dena sulit. Saya minta Mbak Dena itu untuk mencium kaki ibu saya. Nah, karena begini, Iya, mungkin saya sedikit hiperbola kemarin itu ya, yang saya sampaikan kepada Mas Ibnu ya, Bang Sandi ya. Tapi kalau andai kata itu kesulitan, sudahlah nggak apa-apa lah, cium tangannya aja lah selesai lah, itulah. Karena bagi saya begini, Mr. Ji, selain Adam ya, kita semua ini tidak akan ada di dunia ini terkecuali kita keluar dari kandungan ibu itu loh. Itu aja. iya, Dan itu sudah melakukan pelecehan terhadap ibu saya gitu loh. iya. Kalaupun toh itu terjadi juga nggak ada masalah. Sementara bangku saya panggil dulu Pak Ustadz dengan hormat, naik dulu ke Pak Ustadz. Pak Ustadz ini dibutuhkan Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz ngintip-ngintip tak dongake kok kene Pak Ustadz we. Pak Zulkifli. Oke. Bang Ronald saya mengatakan bahwa untuk sujud, untuk cium kaki itu nggak masalah. Nggak masalah itu karena itu juga bukan orang lain. Itu juga tantenya sendiri, bahkan itu yang merawat anaknya selama 24 tahun. Anaknya itu siapa? Itu darah dagingnya Denada. 24 tahun itu bukan waktu yang pendek. Hanya mau dibalas dengan itu aja. Kalau mau dibalas itu Bang, dia tidak akan mampu membalasnya, sumpah. Uang mau berapa triliun pun tidak akan mampu membalasnya untuk merawat anak itu, Bang. Betul betul Mr. Ji. Itu ini yang harus didengar sama Mbak Dena. Itu sebetulnya kan begini kan, panjang penderitaan, ya bukan penderitaan ya mohon maaf ini saya revisi ya. Pengorbanan yang dilakukan oleh pihak keluarga Mamai termasuk Papai itu untuk membesarkan Reza. Karena kan saya kan tidak pernah saya ceritakan kan kepada Mbak Dena kan. Mbak Dena ini anak ini mulai kecil itu sakit-sakitan, sakit asma. Bahkan kita itu sampai tidur sampai berdiri, apa namanya? Tidur sambil berdiri, gendong Reza ini. Ini gantian gitu loh. Kita nggak menagih budi tidak. Tetapi ketika ada permasalahan kemudian dia mengambil opsi untuk memberikan somasi sama melaporkan pidana kepada polisi, itu bagi saya senting itu Mr. J. Kenapa Iya. kita bicarakan iya? Iya. Lagian itu angka berapa Iya. sih Mr. J? Angka berapa itu begitu loh. Angkanya rendah sekali gitu loh. Tetapi itu kan kewajibannya kan Dinda kenapa ambil sikap adiknya itu mensomasi dan melaporkan kami. Itu yang kita sesalkan Mr. J. Ya, dia nggak nengok dirinya itu namanya nggak nengok getoke gitu. Ya, itu tadi saya bilang 24 tahun teman-teman. Teman-teman juga gini ya. 24 tahun mau dibalas dengan apa coba saya bertanya. Kalau enggak ini ya Bang kita akan Bang silakan. Ronald, kalau saya gini Bang Zi, kalau saya menilai ya dan
melihat Bang Ronald ini itu terpanggil hatinya, apalagi Bang Ronald ini kan setidaknya juga lebih sering gitu kan gendong apa namanya di saat si adik Reza ini masih kecil gitu kan. Nah, juga ikut memantau dan apa namanya tumbuh kembangnya si Reza ini, apalagi beliau sebagai mantu yang pada saat itu Reza masih 1-2 tahun nggih, Bang Ronald nggih. Itu kalau dipikir-pikir dan dihitung-hitung Bang Ronald juga ikut gitu loh untuk apa namanya mengawal tumbuh kembangnya si Reza ini. Jadi Bang Ronald ini apa namanya salut saya katakan gitu sampai apa namanya sampai hari ini begitu kuatnya dalam apa namanya dalam membantu Bunda Rati seperti itu Bang Zi. Ya, itulah perjuangan dari Bang Ronald. Begini Kan ya, sudah Mr. disik. Izin Mr. Ji. Begini ya, Pak Ji Bagus ya. Sebetulnya mulai kecil itu ketika Reza itu ditransfer, ya saya bilang ditransfer lah. Kalau mau dibilang dibuang kan itu kan faktanya mungkin sangat-sangat menyakitkan. Frasa itu yang saya gunakan. Memang pada hakikatnya memang iya itu kan begitu. Ketika Reza itu dipindah ke Banyuwangi itu, saya baru pacaran dengan calon istri saya yang sorry istri saya sekarang ini gitu loh. Jadi ketika itu ada framing juga yang terbentuk juga di beberapa kalangan masyarakat, entah tetangga, entah teman mamai, bahwa itu ternyata anaknya dari pacar saya dengan saya yang notabene masih belum menikah gitu loh. Aib itu yang sebetulnya itu sangat-sangat merugikan secara imaterial bagi saya nggak komplain kan. Saya diam aja kok. Karena Mbak Dina itu sudah saya anggap seperti keluarga, Bunda juga seperti keluarga, saya diam aja lah, enggak apa-apa lah. Kalau saya menanggung fitnah dari orang lain, insya Allah lah Allah nanti yang bayar apa namanya langsung dengan saya kan. Ya. Nah, cuma yang harus diketahui sama Mbak Dina dan Mbak Dina ini nggak tahu begini. Mamai saya ini nggak punya, insya Allah ya kalau saya masih dipakai apa namanya dikasih umur panjang ya alhamdulillah. Tapi kalau mamai juga ini kan sudah tua. Mamai ini sekarang ini kondisi fisiknya ini lagi rentan, lagi rentah. Jadi gampang sakit-sakitan, kurang sehat ya. Dan istilahnya disudutkan sama Mbak Dena dengan situasi dan kondisi di mana dia harus berhadapan masalah hukum untuk perkara yang dia sendiri nggak tahu sebetulnya mamai ini. Sebetulnya kan urusan ngobrol itu hanya urusan Reza dengan abangnya. Waktu itu kan abang Muhammad, maksudnya adiknya Dinada ya, Muhammad ya. Dan kenapa yang disomasi ini mamai sama Reza, bukan Reza dengan papai. Kalau papai masih sehat. Nah, tapi bagi saya ini nggak punya apa-apa. Tapi saya punya aset yang paling berharga cuma 2, yaitu ibu kandung saya sama mamai. Yang notabene dasarnya sama. Itu aset saya ini ya. Sekarang ini, ya kalau dikasih umur panjang alhamdulillah, tetapi kalau dari tingkat kesehatannya, saya sangat menjaga betul Mr. Ji. Itu makanya sebelum saya membahagiakan, jangan sampai disentuh orang-orang ini. Itu salahnya dia ada di situ. Adiknya mensomasi mamai gitu loh, bukan mensomasi papai sama Reza. Itu yang buat saya jengkel jadi marah gitu. Itulah Mr. Ji. Itu Mr. Bagus. Haji Bagus. Izin itu. Bang Ronald, mohon izin bertanya ya. Ini dari sudut pandang Bang Ronald, seumpama dan seandainya ini Mbak Dena katakanlah ini mendatangi Bunda Rati dan meminta maaf sama beliaunya, apa ini bisa apa namanya bisa membalikkan keadaan yang saat ini lagi jadi perhatian publik, Bang? Gimana, Bang? Insya Allah sudah. Bagi saya, di hati saya, selesai udah itu. Tuh. Gila. Itu saya bilang tadi, bagikan hujan ya, bagikan kemarau panjang, kita ini hanya berharap tetesan air hujan. Kalau sudah turun air hujan itu, panasnya itu hilang gitu loh Bang Bagus. Oke, saya akan bersuarakan terus ya. Ini banyak dukungan untuk Bang Ronald di bawah ya, Bang Ronald ya. Semangat Bang Ronald, semangat Bang Ronald ya. Nih, teman-teman berikan dukungan untuk Bang Ronald ya teman-teman ya.
Dan saya tidak akan berhenti, teman-teman, tidak akan berhenti. Teman-teman juga tidak akan berhenti. Kita akan menyuarakan sepanjang permintaan itu sudah selesai, mereka-mereka sudah pada bertemu, kita juga sudah selesai ya, teman-teman ya. Oke, sepakat? Sepakat ya, kita sudah selesai. Tadi sudah ngomong kita sama Cantika. Cantika, halo Cantika. Apa tadi yang kita bicarakan? Jadi kita Ya, bicarakan itu. Ya, ya apa tadi yang kan kita Pak Ronald bicarakan? bilang, tadi kan Pak Hmm, Ronald bilang, seandainya Denada datang, minta maaf, bersujud, ya istilahnya nggak bersujud di kaki, mencium tangan aja itu sudah membuat keluarga Bu Ratih bahagia dan mem- dan memberi maaf terhadap Mbak Denada. Itu kan sudah ada pintu sudah terbuka lebar, tapi kan Mbak Denadanya nggak datang-datang gitu loh. nggak memanfaatkan ya, nggak Iya, memanfaatkan. nggak memanfaatkan momen yang baik Saya sudah ini mendengar gitu loh, sendiri. yang bagus Ya, ini. saya mendengar sendiri bahwa Bang Ronald membuka pintu maaf lebar-lebar. Tapi yang dibukakan pintu randang tekong ngono lho. Maksudku ki ngono. Pak Ustadz naik dulu Pak Ustadz. Dari tadi loh kita ini Nggih, undang-undang betul. ini. Ini saya sangat menunggu, Mr. Ji. Pak Ustadz ini naik ini. Iya. Ada pertanyaan saya sama Pak Ustadz ini. Banyak ini. Itu makanya Pak Ustadz ini punya urusan dengan saya. Saya banyak pertanyaan di kepala ini yang urusan saya dengan sang hak itu loh. Tolong Pak Ustadz kalau memang dengar, tolong naik lah gitu loh. Ini Pak Ustadz Zulkifli. Daripada ngintip-ngintip Pak Ustadz, ayo naik Pak Ustadz. Ya, dari tadi nih saya sudah panggil sana, panggil sini. Apa perlu saya telepon, saya datangi rumahnya? Apa harus saya cium tangan nih? Naik Pak Ustadz. Ini memang agak ini ya, agak kemalaman bagi Pak Ustadz. Mungkin sudah baring-baring itu. Tapi saya masih menunggu karena ini emergensi Pak Ustadz. Oh, Izin Mr. Ji. Mr. Ji. Jadi melalui forum ini juga saya ingin menyampaikan kepada Mbak Dena. Ya. Jadi mana tahu Mbak Dena dengar. Mbak Dena, jangan terlalu berpikir sesuatu yang memang masih belum apa ya namanya sama sang hak ini istilahnya sudah anulah memang dinaskan untuk terjadi lah gitu loh. Jangan terlalu berpikir yang kemana-mana. Allah ini kan maha pengasih, maha pemurah, maha pemaaf lagi maha penyayang. Itu makanya lakukan step by step. Itu loh. Saya selalu membuka pintu lebar-lebar asalkan permintaan saya yang sangat-sangat sederhana itu ya jenengan lakukan dulu gitu loh. Apa? Permintaan maaf. Karena bagi saya tidak ada yang lebih besar lagi, lebih tinggi yang value-nya melebihi dari apa? Dari permintaan maaf dari ibu ya apa dari ibu saya yang telah menyakiti ibu saya. Itu aja sudah. Bagi saya selesai itu. ya betul, betul, betul. Itu mah ya kalau begitu diminta maupun tidak itu sudah ada kewajiban di situ. Soalnya kemarin itu hanya permintaan maaf kepada Adinda Reza, Bang Ji. Tidak disebutkan secara jelas penyampaiannya juga buat untuk Mama Rati yang selama ini merawat anaknya gitu loh, Bang. Izin Iya. Mr. Ji. Itu Ya. yang Pak Bagus yang kemarin itu saya agak sedikit ya mohon maaf ya tersinggung. Padahal Mbak Dena itu kalau memang betul-betul Mbak Dena ini cerdas orangnya. Itu makanya tapi sikapnya kalau saya pikir bukan dia tidak cerdas ya, tapi pura-pura bodoh. Jangan melihat konsep gugatan saya ini seakan-akan untuk memperjuangkan pengakuan Reza tidak. Yang men-trigger saya itu sebetulnya adanya penghinaan terhadap harkat dan martabat ibu saya. Sudahlah. Iya. Ibu saya, karena apa di dunia ini nggak ada yang lebih punya value yang lebih tinggi daripada martabat dan harkat ibu saya. Nah, betul. 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 Saya juga tadi sudah menyampaikan apapun itu, ini hitungannya tuh bukan antara anak dan
anak kandung dan ibu kandung. Kita harus mengingat ada yang namanya perjalanan itu. Ingat itu ya, 10 hari kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah ngurusi, kita nggak pernah tahu-tahu sudah 24 tahun. Loh, kaget nih orang, loh sudah gede rupanya, kan begitu jadinya seolah-olah ya. Tapi kalau melihatnya hanya Resa, Denada sama-sama gede, ya nggak bisa begitu. Harus melihat itu dulu itu seperti apa. Bayangin, sudah ditawar-tawarkan itu konsep apa itu. Mohon maaf, saya nggak bisa nalar itu yang namanya tawar-tawarkan itu nggak bisa nalar. Tetapi itu terjadi. Kalau itu terjadi, maka inilah momen. Ini dianggap mau bayarnya, mau budi, balas budi ya memang ini waktunya. Tidak bisa lagi nunggu-nunggu. Saya bilang tadi sama siapa ya, saya ngomong itu 7, kalau itu dihitung-hitung angka, 7 miliar yang abang ajukan itu masih kurang. Masih kurang. Dia tidak pernah menilai bagaimana orang bangun tengah malam, berapa nilainya itu orang bangun tengah malam gedong anak. Itu namanya tidak ternilai. Kalau tidak ternilai artinya lebih dari itu. Ya, bagaimana itu anak malam-malam mencret? Bagaimana itu malam-malam itu anak mau tumbuh gigi? Itu panas dingin dan orang tua yang bekerja. Saya bayar berapa itu kalau orang mau bangunkan malam itu? Itu orang lain. Dan Denada hanya disuruh datang untuk sungkem. Kalau nggak mau sungkem di kaki, sungkem itu di lutut. Tapi saya kira di kaki pun tidak ada masalah. Karena itu mengobati 24 tahun hanya sekedar itu. Selanjutnya semuanya sudah selesai. Saya sudah omongkan itu Pak. Besok mungkin saya akan sampaikan sama, bahkan ada kok himbauan saya kepada Denada itu. Dan saya yakin dia mendengar itu. Yang jelas saya menyuarakan hal-hal ini, bukan saya ngarang, bukan. Tapi berdasarkan fakta. Bantah, silakan bantah Denada. Kalau memang saya pernah ngomong nih, coba cari dalam kasus ini. Kasus Denada dengan Resa ini cari. Denada, Resa, Urate ini cari. Di mana benarnya Denada? Tunjukkan saya. Benarnya, tunjukkan saya. Ayo. Nanti dikuliti itu. Ia kan seorang ibu, ia kan seorang wanita. Ibu itu kalau benar-benar ngerawat anaknya. Benar ngerawat anaknya enggak? Tidak. Ya kalau bilang benar, saya tanya, siapa guru TK-nya? Dia nggak tahu pasti. Itu. Terus izin Mr. Ji, Ya. saya agak sedikit sakit hati ya, ada melihat beberapa TikTok ini yang juga mungkin kalau saya sih menilai itu basar-basarnya Mbak Dena. Kan begini, Denada itu kan membangun narasi seakan-akan ada penyesalan kemarin itu yang disampaikan sama manajemennya itu, sehingga dia sempat mau berinisiasi untuk memanggil notaris ya, mungkin untuk mendudukkan konsep hak warisnya Resa kepada dia, kan itu kan. Ya alhamdulillah, tapi sampai sekarang itu masih sebagai, kalau saya katakan ya, itu masih sebagai salah satu wacana ya, yang masih belum terrealisasi sampai sekarang. Tetapi karena itu wacana positif, tetap saya husnudon sama Sang Hak. Ya bismillah itu terjadi ya. Nah, terus ada lagi orang yang bilang begini kan, ada beberapa buzzer-nya itu bilang begini, itu Resa itu kenapa kok minta pengakuannya kok baru sekarang? Satu. Terus yang kedua, tidak mungkin yang namanya penitipan anak yang dilakukan oleh antara Denada dengan keluarganya Mamai dan Papai itu tanpa ada pelaksanaan kewajiban dari Denada. Nah, seperti apa itu? Ada itu beberapa akun TikTok itu dari orang yang saya nggak tahu, itu agak sedikit waria, saya nggak tahu mau manggil Mbak apa Mas itu. Itu bilang, waduh itu kacau sekali itu, dia membuat framing itu. Tidak pernah ada. Saya kalau sudah bilang tidak pernah ada. Saya akan mempertanggungjawabkan statement saya, ya, bukan secara hukum ya, secara yuridis. Saya kalau secara yuridis, saya siap mau dilaporkan atau dinyatakan bersalah bagaimanapun sudah saya siap. Tetapi saya ini memegang teguh sama pernyataan saya dengan Sang Hak. Itu loh, yang paling penting itu. Tidak pernah ada. Jadi konsep pertanggungjawaban dari pihaknya keluarga
Denada ya, inkasu dalam hal ini saya tidak mau melibatkan almarhumah ya. Denada sendiri ya, tidak pernah ada. Kalau Ya. baru-baru ada memang iya, saya tidak membantah. Tetapi pasca setelah Bunda Emil itu meninggal dunia, itu pun Reza itu pernah juga beberapa kali WhatsApp minta ke Mbak Dena, yang intinya tidak pernah saya buka ya di beberapa konferensi pers ya. Yang intinya Reza itu pernah bilang, Mbak, apa nggak bisa tolong Reza ini dibantu untuk beli mobil atau mencicil mobil begitu, dan tidak pernah dibalas oleh Denada, tidak pernah dibalas. Denada itu membalas ketika ada gugatan saya dan ada tekanan dari netizen, dia baru menjawab. Sebelumnya tidak pernah ada. Itu nanti kalau semuanya nanti sampai aspek pembuktian, saya juga nggak mau itu terjadi karena nanti akan memalukan Denada. Karena saya ini kan orang yang bisa mempertanggungjawabkan omongan. Kalau saya salah, insya Allah saya nggak malu-malu untuk hadir dan minta maaf kepada orang yang telah saya salahi gitu aja. Tetapi kalau untuk tanggung jawab dan sebagainya tidak pernah ada. Iya, Bang. Yang kedua, yang mereka semua ini tidak tahu itu kan berulang-ulang padahal sudah saya kasih tahu ya. Yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini itu sederhana sekali sebetulnya. Kenapa adiknya Denada itu mensomasi Reza dan Mamai, bukan Reza dan Papai? Yang notabene itu sebetulnya pihak yang bertanggung jawab. Kenapa Mamai yang diserang? Karena Mamai ini secara fisik kondisinya lemah, gitu loh, sakit-sakitan. Itu makanya saya langsung darahnya naik dari kaki sampai ke telinga ketika mendengar Mamai ini dihampiri polisi berseragam 2 orang datang ke rumah, ada laporan indikasi penggelapan mobil. Yang diserang itu Mamai. Itu loh. Itu Mr. G. Oke, Bang. Abang tadi berkaitan dengan buzzer. Di sini juga ada buzzer, Bang. Buzzernya ngumpul di sini. Ini 0 pengikut. Jadi kalau 0 pengikut saya blokir semua, Bang. Jadi jangan khawatir, abangku. Ini 0 pengikut. Yang pokoknya dia putih-putih, bulat-bulat itu buzzer. Betul buzzer itu. Yang 0 pengikut kayak kumpulan Indonesia, kemudian ada lagi nomor-nomor, kemudian ini buzzer-buzzer yang kata-katanya nggak bagus, ini buzzer ini. Ya, ini buzzer. Tapi nggak masalah, Bang. Sudah biasa di sini. Kita sikat aja, Bang. Tenang aja, Bang. Tenang. Siap. Abang tenang aja, ini buzzer kita sikat semua. Ada Leon, itu buzzer semua itu, Bang. Gak ada masalah dengan buzzer, Bang. Oke, Bang. Jadi Abang, saya sudah bilang tadi, terkait dengan, tadi kan menyebut warisan itu ya. Itu sebenarnya, orang di sana itu nggak perlu bicara warisan. Warisan itu namanya dari orang yang sudah meninggal, kan kita tahulah semua itu namanya warisan. Kalau harta begini, mohon maaf teman-temanku semua, ketika anak ini sudah diakui sebagai anak kandung, maka hak itu melekat. Ingat ya, hak itu melekat, tidak perlu ditanya, itu hak melekat. Jadi ketika kita nanya hak, netizen tidak perlu tahu lah, teman-teman juga nggak perlu nanya, orang haknya dia gitu. Kecuali kalau itu sudah ramai di publik, barulah ini netizen. Yang netizen soroti itu hal-hal atau persoalan yang sudah naik ke publik, bukan hal-hal yang masih bersifat privat. Kalau privat kita urus ya setengah mati kita, begitu abangku. Siap. Satu lagi Mr. G, satu lagi. Yang tidak pernah buka di forum manapun dan di konferensi pers ya, tentang pernyataan yang namanya Bang Riko itu. Bang Riko itu katanya kan bolak-balik kan mendapat telepon dari Mamai, bahwa Mamai ini seringkali meminta uang listrik dan sebagainya. Itu bukan uang listrik untuk Mamai. Mamai itu tidak pernah meminta uang untuk apapun untuk Mamai, tidak. Mamai itu cuma bilang listriknya itu, maksudnya listrik kamarnya Reza itu loh, yang dipakai Reza itu loh, itu mau diputus, Mr. G, mau diputus. Nah, karena memang anaknya almarhumah Bunda Emilia
sudah kadang mau ngasih, kadang mau enggak. Kasihan anak ini, listriknya mau diputus. Bukan untuk mamanya loh ya. Wong ada papai kok. Andai kata nggak ada papai juga ada saya kok masih bisa belikan listrik kok. Untuk mamanya sudah. Saya bisa menjamin. Ini kan tanggung jawabnya Dinada kan. Kenapa kok bisa nggak mau bertanggung jawab, nggak mau ngasih uang? Mohon maaf ya, saya katakan di sini kalau Bang Riko mau melaporkan saya, monggo. Riko itu pelit orangnya. Itu. Riko itu pelit sekali orangnya. Masa sama kemampuan sendiri dia berhitung gitu loh. Itu loh. Itu Yang enak-enak bikin itu kakaknya. Masa orang bertanggung jawab suruh menafkahi semuanya kan gitu loh. Itu Mr. G. Bukan masalah uang ini Mr. G. Ya, Bang, saya Bang sudah Ronald, Bang Ronald, mohon izin, saya mau bertanya, Bang Ronald di apa namanya di salah satu pernyataannya, dia baru tahu kalau apa namanya si Reza ini adalah anaknya Denada di tahun 2025. Menurut pandangan Abang nih ya, yang dalam hal ini orang dekat bahkan keluarga, apa yang dia sampaikan ini benar atau tidak, Bang? Kalau yang dia sampaikan ini, ya saya nggak tahu ya kalau itu ya. Bagi saya sih kurang irasional itu ya. Kalau pernyataan saya ya. Tapi kalau bagi keluarga besar semuanya ya, bahkan sampai keluarga Mamai semuanya yang tidak terlibat hubungan darah langsung dengan Reza, kan yang punya hubungan darah langsung dengan Reza ini kan keluarga Papai. Maksudnya keluarga pamannya ya, bukan keluarga Mamai. Kalau Mamai ini kan masih besan kan begitu kan. Semuanya sudah tahu kok. Masa Riko nggak tahu? Kan lucu saya ngomong gitu loh. Saya saja yang tidak ada hubungan darah apapun baru menikah dengan istri saya itu 9 tahun setelah Reza itu ada di Banyuwangi. Saya sudah tahu kok gitu loh. Itu makanya katanya Riko, sudah sayang lah. Iya kan semuanya sudah memberikan kasih sayang yang sama lah. Tolong Riko itu bisa menjawab. Sekarang saya tanya, Riko itu selaku pamannya Reza langsung ya, adiknya Dinada kandung. Sekarang saya tanya, Bang Riko, kamu tahu nggak sahabatnya Reza ini siapa? Sekolah SD-nya di mana, TK-nya di mana, SMA-nya di mana? Itu loh, jangan asal bunyi saja gitu loh. Saya jengkel itu. Mohon maaf ya, ini emosi saya meluap lagi gitu loh Mr. G. tenang. Saya akan ademkan dulu. Saya rasa tidak masuk akal kalau Riko tidak tahu. Saya rasa tidak masuk akal kalau Riko tidak tahu. Silahkan dia terjemahkan. Nanti alasannya apa ada di saya. Orang sama mamahnya kok. Ya kan? Pasti tahulah. Saya katakan pasti tahulah itu. Banyak hal yang disampaikan itu bahkan itu ada di saya dapatkan ya sebuah SMS WA, ada percakapan di situ. Ya itu membuktikan bahwa Riko tuh tahu mobil itu. Tapi saya kira nggak perlu diungkap itu. Sepanjang, nih saya kasih tahu nih ya, Pak Haji, sepanjang niat baik Denada itu dibuktikan, tertutup semua itu. Tapi sepanjang niat itu tidak segera diwujudkan, maka pastilah ya. Saya mengatakan tadi saya mengatakan ketika kesalahan dibungkus kesalahan, ditambahi dengan kesalahan, tambahi kesalahan lagi, sulit untuk mau menjelaskan seperti apa sulit. Jadi kesalahannya sudah bertumpuk-tumpuk. Untuk menyelesaikan tumpukan-tumpukan kesalahan ini, sebaiknya sudahlah aku ikut kamu aja. Karena sudah diakui nih, tinggal ya pertemuan membicarakan. Silakan yang mau bicarakan sendiri sana. Aku nggak ikut-ikut pembicaraannya. Yang penting ada fotonya mereka berpelukan antara Reza sebagai anak kandung dan Denada sebagai ibu kandung. Begitu fotonya ada, kami juga sudah selesai itu membahasnya. Selanjutnya itu urusan mereka sebagai keluarga besar. Itu Bang Agus. Dan mungkin ini ya Mr. G ya, ada statement terakhir mungkin dari saya ya. Mana tahu juga mau didengar sama keluarganya Mbak Dena, termasuk Riko sekalipun ya. Ini yang mau saya sampaikan. Kita ini nggak lagi dalam proses menagih budi, tidak.
tetapi mengajari adab. Karena apa? Karena you mau bertanggung jawab terhadap segala perbuatanmu itu, ya, mau terlepas di dunia atau di akhirat, kita nanti sama-sama dihisap. Termasuk saya, kita sama-sama dihisap. Jadi kalau kamu nggak mau diperhitungkan di dunia, nggak masalah kita. Nanti akan diperhitungkan di akhirat itu loh. Saya ini orang yang bertanggung jawab dengan omongan saya. Itu makanya orang-orang seperti Riko itu harus tahu diri lah. Semua uang ini bisa dapat, bisa habis kok, gitu loh. Tapi nanti hisapan di akhirat, bahkan hisapan di alam kubur itu ada hitungannya semua, gitu loh. Itu yang saya ceker, Mr. G. Iya, iya Bang, jangan salah Bang. Ini enggak lama kok Bang. Ketika anak yang lahir ke dunia ini itu amanah Bang. Ketika mereka semua ini yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap amanah ini, pasti juga ada peringatannya Bang. Pasti. Bazi lahir. Ini saya berbicara ala-ala Ustadz nih. Bazi lahir ke dunia tidak akan memilih siapa yang mau melahirkannya. Tapi ketika dia sudah dilahirkan, maka kewajiban bagi mereka yang sudah melahirkan itu terhadap anak ini. Tadi saya sudah urut-urutkan semua, kalau tanggung jawabnya ini, si ini, terus kemudian adiknya juga ada tanggung jawabnya. Iya, ketika tanggung jawab itu tidak dijalankan, artinya apa? Dia tidak sedang menjalankan amanah. Ketika tidak menjalankan amanah, rezeki-rezeki semua akan dicabut Bang. Ini baru di dunia. Tadi Abang sudah cerita sampai di sana. Di dunia saja sudah dibuktikan Bang. Lihat saja nanti. Salah satu contoh ini, sekarang ini sedang terjadi. Tapi mereka belum sadar. Siapa sebenarnya Reza itu? Reza itu adalah anak yang dibuang 24 tahun yang lalu. Begitu dia bercerita di media, di publik, rezekinya Reza lancar. Apa yang terjadi terhadap Denada? Itu sudah yang namanya, saya nggak mau sebutkan ya, itulah namanya ya. Jadi tidak perlu sampai di akhirat, akan datang pelan-pelan. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan datang abangku. Demikian abangku. Siap, Mr. G. Terima kasih banyak. Iya abangku, saya itu masih pengen satu kali saja. Tadi Reza itu live. Saya kirim-kirim mawar dengan kopi. Maksud saya itu biar, oh ini Mr. Z ya, maksud saya itu biar ikut lah. Biar aku diikutkan di situ. Tapi ya begitu Bang. Saya pengen lihat, cuman tadi seperti abang tadi, 5 menit keluar nggak apa-apa. Maksud saya apa? Ini loh teman-teman kamu ada di sini para pendukung. Bukan mendukung secara pribadi ya, tapi masalah ini. Tadi live saya masuk. Tapi nggak bisa. Saya juga pengen ya, saya tuh Bang Ronald tuh cerita Bang Burate itu saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Saya itu tidak punya kanan kiri, tidak punya, di mertua tidak punya, di ibu saya tidak punya. Jadi saya juga pengen lihat Ibu Rate ada di sini. Oh ya minimal cuma senyum aja, nggak usah ngomong deh, senyum aja itu loh, saya bisa menangis di sini. Begitu abangku. Siap. Kalau itu saya bisa menjawab ya, karena memang kebiasaannya Mama ini kan saya yang paling tahu kan. Mr. G ini kan live-nya kan malam-malam. Mamanya waktu ini kalau jam segini pasti tidur beliau. Itu makanya mungkin kalau beliau dengar mungkin ya dari Reza sendiri, mungkin kalau yang melihat acara ini mungkin insya Allah mungkin nanti bisa diundang. Mungkin juga bisa saya undang kok. Itu aja yang ini agak sedikit luapan emosi yang mungkin bisa saya utarakan di live-nya Mr. G, yang apa yang saya rasakan. Sebetulnya intinya satu saja, ya, yang harus perspektif, agar ada persamaan perspektif dengan para netizen ini ya. Saya ini tidak lagi memperjuangkan masalah hanya sekedar duit. Duit itu bahkan kalau saya bilang itu nomor 99. Saya itu hanya ingin mengajari adab. Saya ini bukan manusia yang sempurna. Saya ini juga manusia yang punya salah. Hanya saya ini manusia yang hanya ingin mencari free pass ya, ketika saya nanti mau diazab di akhirat. Saya ini meskipun bukan orang yang alim ya, tetapi saya ini orang yang insya Allah lah
yang ingin berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Itu aja. Terlepas nanti hubungannya Reza dengan Mbak Dena, insya Allah Reza itu juga berbakti kok. Reza tidak pernah Ya, mempermasalahkan Mbak Dena itu telah membuang dia, enggak. Dia hanya minta pengakuan saja. Karena apa? Dia itu pengen punya ruang ya dan waktu ketika dia ini sudah dianggap sebagai anak, mungkin ya ada jeda waktu untuk bisa bercerita lah, ibu, saya begini, hidupnya begini, mungkin dipeluk rasa hangat ya toh, luapan kasih sayang sebentar aja, udah cukup kok sama Reza itu. Dan Reza sendiri juga ya, nggak ingin, andai kata diakui, akhirnya nanti diminta untuk pindah tinggal dengan Mbak Reza nggak mau, gitu loh. Saya juga nggak ikhlas. Saya juga nggak ikhlas iya, meskipun ini kakaknya gitu loh. iya, Tetapi iya, iya. yang harus betul-betul ini dicermati, digarisbawahi, aksentuasi saya mengajukan gugatan itu adalah karena sampean ini telah melakukan penindasan terhadap harkat dan martabat ibu saya. Yang bagi Iya, saya ini orang yang paling penting di dunia ya, nomor 2 setelah Rasulullah itu aja. betul. Jadi itu aja sudah. Jadi saya ini hanya mengandalkan itu aja ketika saya nanti berhadapan dengan sang hak, ketika saya nanti meninggal dunia itu loh. Itu makanya Iya, kalau nanti Mbak Dena ini punya framing yang sama dengan saya, punya perspektif yang persepsi yang sama dengan saya, insya Allah lah. hmm, Jadi rasa malu, rasa segan untuk minta maaf kepada mamae yang notabene ini seharusnya sudah dianggap orang tua, ya itu harus dikesampingkan lah. Ego itu kan nomor sekian kan. Yang penting ini apa? Yang penting ini adab. Jangan sampai nanti saya nggak bisa ngajari adab, azab yang datang gitu loh. Kalau azab yang datang, susah nanti bagi dia. Itu aja. iya, Karena kemarin itu iya, kalau saya lihat kacamata, semua ini kan ada yang ngatur ini sang hak ini. Kenapa hmm, kok keponakan saya yang tercinta itu meskipun ya Mbak Dena tidak mengakui saya sebagai sepupu ya. Karena apa? Meskipun saya ini sepupu, saya berbicara aja nggak pernah selama 24 tahun. Aja nggak pernah. Tetapi anaknya Mbak Dena, selain Reza, yaitu Aisyah, tetap saya anggap keponakan. Kenapa kok keponakan saya ini diberikan rasa sakit seperti itu? Ya kan, ah, leukemia. iya, Itu Allah itu memberikan petunjuk, memberikan apa? Peringatan gitu loh. Itu yang harus kalau iya, dia punya kecerdasan intelektual, tolong diimbangi sama kecerdasan spiritual itu loh. hmm, Itu Mr. G. iya. Baik, baik. Mohon izin abangku, ada tappingan yang sangat bagus ini. Mungkin juga Denada juga bisa mendengarnya ini. Dari Bunda Halim. Dari Bunda Halim ini betul-betul nih namanya seorang ibu nih. Seperti apapun anakmu, itu tetap tanggung jawabmu. Ah, itu kepada Denada ya, bukan kepada saya pasti. Bukan kepada orang lain, kepada Denada ya. Dari Soleha. Besok kalau Dena hahaha, ini saya nggak sebut ya. Padahal entar anak lanang yang mengirimkan doa. Ini saya plesetkan sedikit ya, aku takut ya. Aku ini suka meleset-melesetin karena rasa ketakutan ya. Bunda Halim lagi, ya ingat ya kawan, anak adalah titipan yang wajib kita lindungi. Saya sudah sampaikan ini untuk Denada ya. Denada dengerin tuh Denada. Jangan sampai nih ibu-ibu Indonesia ini sudah bersuara semua ini. Ya. Oke. Banyak sekali pokoknya tappingan ini ya. Teman-teman, saya ingin juga memperlihatkan kepada Abang Da Ronald Armada ini. Nah, yang jelas saya sudah tahu banyak tentang Abang ini walaupun hanya ini ya, hanya penyampaian ini sudah paham. Sudah tahu isi dalamnya. Saya ingin tahu teman-teman ini ya, teman-teman ini dari mana saja. Dari mana saja. Silakan teman-teman tapping dari mana saja biar Bang Ronald tuh merasa apa ya, terdukung. Ternyata banyak pendukung gitu ya. Silakan teman-teman, dari mana aja saya bacakan. Fadila Bekasi, terima kasih Bekasi. Ya, ada Bekasi lagi juga. Ada Surabaya, Lampung, Malang, Jawa Timur, Jakarta, Bogor, Surabaya, Sukabumi, Solo, Surabaya, Sragen. Abang lihat, Madiun, Tangsel, Tulungagung, Jawa Siap, Timur, siap. Jatim, Sulteng, Karawang, Klaten, Bandung, Kupang, NTT, Belitung, Pontianak, Cilacap, Bang. Abang lihat ya dari berbagai kota ya, Kendari, Ponorogo, Jambi, Lamongan, Palembang, Batu Retno, ini Batu Retno itu Wonogiri, Taiwan, ya Taiwan juga hadir, Bekasi hadir, Singapura, Ngawi Bang, Palu,
Jakarta, Batam, Lamongan, Kalimantan, Jerman, Kaltim, Bengkulu, Magelang. Masa Allah, aku udah bisa nyebut nih. Silakan Abang, tambahkan sedikit Bang. Mungkin ada 10 kota Bang, silakan. Satu saja Mr. Ji yang mungkin bisa didengar sama Mbak Dena ya. Pesan saya singkat saja Mbak Dena. Anak itu kalau bagi saya ya, insya Allah nanti Mbak Dena ini orangnya kan sebenarnya kan baik. Mungkin saya tidak tahu ya, mungkin ada tekanan psikis juga yang menerpa Mbak Dena, tetapi saya selalu husnuzon sama Allah. Insya Allah nanti punya persamaan persepsi dengan saya. Mbak Dena, anak itu bukan aib, anak itu bukan tanggung jawab, anak itu apa namanya bukan apa ya bentuk konsekuensi kita. Anak itu adalah rahmat. Yang melahirkan, yang menyemburkan roh kepada jasadnya itu Allah. Itu makanya anak itu rahmat. Itu makanya mohon nanti kalau kita memang betul-betul sebagai orang tua yang memang punya adab kepada roh kita, itu memang harus dipelihara dengan baik, gitu loh. Ego itu salah satu bagian yang mungkin bisa merusak fondasi kita untuk bisa kita berbicara soal pertanggungjawaban kita kepada sang hak. Itu aja sudah. Cukup itu aja, Mr. Z. Baik, Bang Ronald. Saya terima kasih banyak ya Bang Ronald sudah hadir di sini. Mungkin ada pertanyaan, saya kasih kesempatan sedikit. Silakan. Yang bikin langsung kena di hati itu Bang Zi dan Bang Ronald ya. Saat Reza diwawancarai di salah satu stasiun TV swasta, di situ ditanya gitu kan. Nah, Reza ini malah ingin meminta maaf. Mungkin ada kesalahan dari kelahirannya. Itu yang bikin saya itu Masya Allah gitu loh. Mungkin Bang Ronald kemarin juga mendengarkan dan mendampinginya. Itu yang benar-benar langsung bikin hati ini kayak ditusuk gitu loh sama belati. Ya. Dia dalam keadaan yang seperti ini, ya toh. Dia yang dalam keadaan hanya ingin diakui, tapi dia masih meminta maaf kepada ibunya, masih menjaga nama baik ibunya dan meminta maaf akan dirinya barangkali ada kesalahan dari kelahirannya. Itu yang bikin saya sebagai seorang bapak gitu ya, ayah ya, mungkin juga bisa dirasakan oleh para kaum hawa ibu-ibu ya, bisa melihat ketawaduannya seorang Reza yang masih menjaga nama baik ibu kandungnya gitu ya. Walaupun pada saat itu dia masih belum diakui. Baru setelah beberapa jam kemudian Mbak Dena membuat video pengakuan bahwa dia ini adalah sebagai anak kandungnya. Itu yang bikin hati ini langsung kayak tersusuk makjleb gitu loh, Bang. Izin Mr. Bang Bagus. Karena insya Allah saya ini juga orang yang bertanggung jawab untuk melakukan brainwash itu terhadap Reza. Karena brainwash saya terhadap Reza sudah berkali-kali juga saya tanamkan bahwa ibu itu bagaimanapun caranya, bagaimanapun polanya, bagaimanapun tingkahnya, konsep saya ibu tidak pernah salah. Itu konsep saya. Itu makanya Reza saya ajaran begitu. Kalau memang pengen dia selamat di dunia ini, bahkan di akhirat, apapun yang ibu lakukan terhadap dia, maupun ibu saya terhadap saya tidak pernah memandang ibu saya itu salah. Jadi, itu karena apa? Ibu itu di mata kami, pengganti Tuhan di dunia. Terlepas nanti ibu itu sadar apa tidak, itu urusan ibu dengan sang hak. Bukan urusan saya dengan sang hak. Gitu loh. Itu insya Allah Mr. Bagus yang sudah saya tanamkan juga kepada Reza. Alhamdulillah. Urusan izin Mr. Ji, untuk urusan saya dalam perkara ini itu ada urusan satu petitum itu di mana salah satu penggugat itu adalah Reza, penggugat yang lain adalah Mamai dan Papai. Bagi saya yang memperjuangkan keadilan ini, mencari social justice, itu yang pertama pengakuan Reza, yang kedua adalah bentuk rasa bakti saya kepada ibu saya. Itu aja. Oke ya, sudah selesai ya teman-teman ya.
Nggak ada pertanyaan ya teman-teman ya, udah clear ya. Kita himbau saja ya. Aku mau menghimbau gimana lagi ya? Saya bilang dalam waktu dekat, monggo silakan dipertemukan, tapi belum ketemu-ketemu ya. Saya itu senang kalau ada berita pertemuan itu. Ini kan supaya ada Tapi kepastian ya. apa yang sudah di brainwash oleh Bang Ronald itu saya sepakat dan saya sangat menyetujuinya ya. Karena bagi seorang laki-laki ya toh, terutama anak laki-laki, keberhasilannya dia itu karena ada 3 wanita ya toh hebat yang ada di belakangnya. Ya, salah satu adalah doa dari ibu kandungnya, yang kedua dari istrinya, dan yang ketiga adalah dari anak perempuannya. Saya sepakat benar apa yang beliau Bang Ronald ini sampaikan kepada adik kita Reza. Jadi mungkin dari situ akhirnya adik kita Reza ini bisa langsung menerima dan dia berhati-hati untuk tidak mendurhakai lah, intinya seperti itu, walaupun pada waktu itu belum ada pengakuan bahwa dia adalah sebagai anak kandungnya Bang Ji. Iya, iya betul. Bahkan saya juga selalu nonton terus itu ya, kata-kata yang disampaikan dalam podcast-podcast itu. Termasuk Kurang nih, 30 menit lagi nih tawaran saya tadi berangkat umroh sampai jam 12 jam 12 malam. ya, ya pasti pasti dia juga berpikir mau atau tidak saya tidak tahu. Kecuali kalau ada tawaran untuk pengganti boleh gitu ya, mungkin ada ya teman-teman ya. Begini Mr. Ji, izin Mr. Ji. Saya Ya, juga ya. apa namanya berusaha untuk memaknai niat baiknya Bang Bagus ya. Ada 3 hak prerogatifnya sang hak itu yang tidak bisa kita ganti ya. Itu salah satunya itu yang pertama itu soal kematian, ya toh. Kita nggak bisa negosiasi soal itu. Yang kedua itu jodoh. Yang ketiga ini rezeki. Nah, bagaimanapun kalau sudah ada itikat baik dari Bang Bagus, kalau memang itu belum rezeki yang sudah ditentukan sama sang hak, ya insya Allah kalau sudah dari meskipun meskipun andai kata mendengar ya, mungkin ya bisa Ya. dijemput. Tapi kalau bisa nggak mendengar, itu kan sudah ditentukan itu. Itu makanya saya ini salah satu pengacara yang sudah mengedepankan yang namanya konsep la haula wala quwata illa billah. Kalau Mbak Dena itu ternyata nanti dari konsepsi penyelesaian saya ini nggak bisa dijemput itikat baik saya untuk menyelesaikan secara mediasi, kalau sampai keputusan pengadilan sekalipun, andai kata nanti dia menanggung potensial loss, Allahu alam itu bagi saya. Itu Hmm, Mr. Ji. ya. Ya, tepat sekali. Ya, berarti bukan rezekinya dia, bukan rezekinya dia, Pak Agus. Itu rezeki itu rahasia. Jadi kalau rahasia ilahi itu jangan ditanya, itu akan datang. Ya siapa tahu di 23:59. Aduh. Ya tapi insya Allah Mr. Ji, itikat baiknya Bang Bagus itu sudah dicatat, pahalanya sudah ada Sudah, itu, gitu loh. iya Amin amin sudah, amin. sudah. Ya sudah dicatat. Tinggal ya itu Pak Haji Bagus memiliki niat baik. Ya, akan datang juga dengan hal-hal yang baik di belakang hari. Eh, Bang Ronald, mungkin ada ya kesempatan Bang Ronald. Saya mohon maaf nih saya cerita dulu. Live saya itu mulai dari jam 7 malam. Jadi kalau jam 7 malam itu Bu Rate sudah tidur, nggak mungkin karena aku masih lihat dia live gitu loh Bang. Jadi kalau bisa itu Bang ya luangkan waktu lah balang 5 menit sama Bu Rate. Nggak usah 5 menit deh. 1 menit yang penting tersenyum sudah bubar gitu selesai Bang. Insya Allah nanti next ya. Karena saya ini sudah di Jakarta, Mr. Ji, izin ya. Kira-kira 2 hari sudah nggak ketemu Mamai. Karena saya juga ada banyak pekerjaan di sini. Ya Alhamdulillah lah. Allah ini memberikan rezeki juga kepada saya. Kebetulan saya Ya. nggak kontak dengan Mamai. Saya tinggal di Tendean. Mamai ada di Depok. Itu loh. Oh iya. Iya, ya minimal dikabari lah Bang. Kalau ada komalnya Siap, Mister Ji masuk yo gitu. siap, 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 siap. Kemarin itu waktu ada Bu Farah, dia telepon Bu Farah, artinya kan dia nonton, gitu loh Bang.
Siap, 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 siap. Bahkan jadi Abang, trending itu setelah Bu Farah naik di Komalnya Bang Zi itu jadi trending di YT sama di TikTok gitu. ya, oke. Abang, biar aku nggak salah, saya tanya dulu sama teman-teman di bawah. Teman-teman di bawah ya. Teman-teman, sepakat nggak kalau Bu Ratih tampil di Mister Z bicara? Silakan teman-teman, setuju apa enggak? Teng teng teng. Sangat setuju kalau saya. Enggak, season tuh, sepakat, setuju, 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 setuju. Nah, apalagi bang yang mau di ini bang? Ini netizen bang, bukan saya bang. Siap, Aku nggak siap, siap, nulis ini. siap, siap, siap. Ini loh tangan saya ada di sini, nggak nulis saya. Ya bang. Ya, Siap, siap. nah, oke, oke teman-teman, insya Allah ya dalam waktu dekat lah akan ya teman-teman tungguin aja di channel ini, di Komal ini ya Burate lah. Kalau nggak ada Burate ya minimal siapa kemarin tuh? Tapi Burate yang penting Burate datang tersenyum udah adem kita. Tuh Bang ya, Abang sudah melihat sendiri bahwa banyak nih teman-teman saya di sini yang menginginkan adanya Burate abangku. Siap, 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 Mr. Ji. Oke. Oke teman-teman, mungkin sudah cukup ya teman-teman ya, sudah jam 23.38 belum ada kabar dari Denada ya. Bang, Eh dipaskan sampai jam Bang, dipaskan sampai jam 12 Bang. Nanggung ini, kurang sebentar lagi nih. Saya nunggu ini soalnya juga nih sampai jam 12 tepat ini Bang. iya dengerin dulu pengacara itu kalau nggak ditanya mau ngomong apa, makanya tanya sama pengacaranya, tapi tanya yang real. Tuh Kalau Mbak tanya Sela itu yang yang kemarin juga naik. Mbak Sela barangkali ada pertanyaan Mbak Sela. Mau nanya apa? Aku mah sebagai seorang ibu cuman bilang, Mbak Denada udah pernah kekain anaknya belum? Itu aja sih. Karena kekah seorang anak laki-laki itu wajib. Seperti itu. Karena ibaratkan kekah korban itu kan kita yang sebagai seorang ibu yang harus membayar, sebagai orang tua yang membayar gitu. oke. Oke, Abang dah, mohon maaf saya bertanya. Reza ini muslim atau non muslim? Begini, Mr. Ji ya. Ini Hmm. Ibu siapa ini Sela ya? Ya, Yang jelas. ada. Wah, ini omongannya sederhana tapi luar biasa ininya ini. Apa namanya? Nilainya ini. Jadi insya Allah Reza itu sudah di KKI. Tetapi yang meng KKI itu kan mamai sama papai. Kalau di nada itu masih mau ya, masih mau mendapat istilahnya apa ya, permaafan dari sang hak, itu makanya kan dia wajib mengganti KKN itu kepada mamai dan papai. Ya. Ya. Saya Ya. pastikan sampai saat ini tidak pernah ada itu. Tidak pernah ada itu. Abang, Itu Abang, padahal kan Abang. kewajiban ibu kandung itu. Abang, Siap, siap, siap. jujur, masalah ini sudah pernah dibahas atau belum sebelum-sebelumnya? Masalah Belum KKI. pernah ada. Itu makanya Ah, ini Bu Sela ini omongannya sedikit tapi luar biasa nilainya. Tapi insya Allah Oh, karena memang juga kita ini konsep memang saya ini bukan orang muslim yang sempurna, tetapi insya Allah berusaha untuk menjadi itu. Kalau KKN itu insya Allah sudah ada. Tapi yang melaksanakan itu bapak sama mamai. Tapi kalau memang Loh, itu kan- sudah pernah diganti sama Denada apa tidak, belum pernah ada itu. Sudah saya yang bertanggung jawab sama sang hak. Belum pernah ada itu dari Denada itu. tuh, bagaimana mau dibilang ibu kalau belum pernah nikah? Ah, gimana sih? Itu tidak bisa dipanggil ibu kalau belum pernah nikah itu. Oh, Sela, gimana sih? Ya nggak? Ya makanya kan kalau orang berpikir itu, oh karena masalah uang 7M, bukan. Sebenarnya gini loh, kayak aku maaf ya Bang, aku nih jujur ya, aku umur 36 tahun, anak aku tuh 2. Aku tuh menjadi seorang ibu dan seorang ayah untuk anak aku. Makanya aku bertanggung jawab sama anak-anak aku.
Banyak, coba deh ibu-ibu di luar sana berpikirnya kita itu seorang ibu. Bayar korban, bayar keka. Kalau kita nggak kekain anak kita tuh kan kita juga yang dosa. Seperti itu. Perjuangan seorang ibu, apalagi apa namanya, mami mami lah ya. Itu kan pengganti ibunya Mbak Denanda juga, gitu loh. Bapak mertuanya Bang Ronald juga kan pengganti bapaknya dia kan, seperti itu loh. Seharusnya kan seperti itu. Simpel kok, kamu datang meminta maaf itu kepada mami juga. Coba kalau kita berpikirnya seperti ini, 10 hari anak ditawar-tawarkan. Coba kalau nggak ada mami apa namanya tantenya Mbak Denada aja. Nasib anak ini seperti apa gitu Siapa loh. namanya? Mami Rita. Iya, Mami Rita kayak gitu. Nasib anak ini tuh seperti Mami Rati loh Bapak. Aku baru mau tidur nih. Mirati dan Mami Rita. Rati, Bapak ini Mami Rita. Ini aku lagi ngomong bener loh. Jadi harus iya. Ibu Jadi Rate. kan nah harusnya itu kita tuh sebagai seorang anak nih, maaf nih, aku juga udah kehilangan mama aku ya. Aku punya punya om tetep dia itu sebagai bapak aku, bibi aku juga aku menggantikan itu ibu aku. Seharusnya tuh seperti itu. Apalagi kita seorang ibu gitu loh. Makanya kalau ada orang yang berpikir begini-begini, maaf, aku sebagai netizen maaf ya. Banyak artis-artis di luar sana yang hamil di luar nikah, kita support kok. Karena mereka mengakui anak kita. Ini anak saya loh, membesarkan anak seorang diri loh. Kita seorang ibu support nggak? Support gitu loh. Ya. Sama kayak Mbak Dena meluk nih ini anaknya gitu. Kan ini anak tidak minta duit kamu, tidak minta harta kamu, tidak minta ini itu kamu, enggak. Peluk anak, sini sayang ini mama, minta maaf nak gitu. Maafin mama ya selama ini eh, mama tidak sayang sama kamu, tidak peduli sama kamu, setiap ketemu juga panggilnya apa? Kakak. Terus almarhum nenek kamu juga dipanggilnya Bude. Kalau kita punya hati nurani, apalagi maaf ya Bang, seorang anak laki-laki makan juga harus dibedakan, cucu sendiri dijadikan supir. Kalau menurut aku ya, aku sebagai seorang ibu emang nggak etis seperti itu loh. Seharusnya kalau orang punya berpikir dewasa, apalagi banyak kok anak-anak di luar sana pun butuh pelukan seorang ibu gitu loh. Coba deh Mbak Denada kan pernah anaknya punya musibah ya Bang ya, punya musibah. Kita sebagai netizen mendoakan nggak anak kamu? Mendoakan gitu loh. Mendoakan kok Mbak Denada. Kalau Mbak Denada datang peluk anak kamu, peluk aja udah peluk gitu. Sama kayak Mbak Denada minta maaf sama mami ataupun sama papinya juga. Insya Allah kok netizen juga akan oh ini tulus ya hati kamu meminta maaf kepada beliau seperti itu loh. Begitu. Coba deh Mbak kayak gitu loh. Masa Mbak Denada kalah sih sama kami-kami yang sebagai single mom yang harus jauh sama anak gitu. Coba deh Mbak berpikir lagi. Gini ya Mbak, kita tuh nggak tahu umur kita sampai kapan. Di saat kita nggak ada umur Mbak, yang akan mendoakan kamu itu siapa? Anak kamu, bukan orang lain, bukan, tapi anak kamu lah seperti itu. Reja Bahkan juga yang tidak mengazani, bahkan Nah, yang Reja juga tidak mengazani, Mbak. minta dilahirkan dari rahim siapa, dari perut siapa, tidak gitu loh. Coba deh kakak buka hati kamu. Coba deh, aduh kadang aku kesel sih Bapak, gitu aja sih. Coba deh ya Kak, Eh, bayar kita sebagai seorang ibu, aku juga seorang ibu, kakak juga kan hmm, seorang ibu dan seorang ayah juga memperjuangkan anak kakak seperti apa. Coba iya. kakak bayar deh coba. Ya itu yang aku bilang. Pernah kekahin anaknya enggak? Pernah bayar zakat fitrah anaknya enggak? Gitu ya. Itu yang simpel sih buat aku. Udah pernah korbanin anaknya enggak? Maksudnya bayar korban intinya seperti itu. Gitu. Apalagi udah umurnya udah 48 tahun. Berarti kan lebih dewasa dari saya dong. Intinya seperti itu. Kenapa kamu nangis? Ya sedih lah Pak. Aku kan seorang ibu dan seorang ayah. Gimana? Aku kan nggak pernah mau ngomong gitu. Udah selesai nih. Itu.
Udah. Oke. Ya Bang, jadi saya terbuka nih dari Sheila ini Abang. Terkait dengan akikah tadi tuh, akikah, kurban dan sebagainya itu baru terbuka nih pikiran saya Bang. Ini luar biasa diingatkan ini Abangku. Izin Mr. ya. Itu makanya yang paling relevan sekali itu untuk hari ini itu Pak Ustadz ini sih. Jadi yang dibicarakan oleh Mbak Sheila ini, hati saya ini agak sedikit renyuh ini. Nggak sedalam itu kan sebetulnya kan orang melihat kan. Mbak Sheila bilang itu sesuatu yang simple. Memang simple, tapi itu sangat-sangat fundamental sekali itu. Kalau kita pengen nanti selamat di akhirat ya, itulah. Itu memang seperti membayar zakat fitrah lah dan sebagainya. Itu kan tanggung jawab kita itu sebagai orang tua itu. Sekarang itu makanya Mbak Dena kalau memang bisa mendengar ini ya tolonglah itu disikapi lah. Jadi harta banyak atau tidak di dunia ini itu cuma sementara itu loh. Kita nanti semuanya akan berhitung itu nanti di akhirat itu. Apa yang dibicarakan oleh Mbak Sheila ini meskipun simple itu value-nya itu sangat luar biasa itu. Itu makanya ya saya juga agak sedikit menyesalkan ya. Mungkin 2 hari ini saya ini 2 hari jadi ritme pekerjaan saya ini juga nggak terlalu memakan waktu yang banyak kok. Jadi saya ini di sini 24 jam ini 48 jam ini saya cuma bekerja untuk klien saya yang lain itu kira-kira cuma sekitar ya kalau kita berbicara tentang praktis ya cuma 6 jam kok. Masa Mbak Dina nggak punya waktu untuk meluangkan waktu berapa jam untuk ketemu dengan kita sih? Dulu. Ya, Besok saya jam 12 akan terbang ke Surabaya. Takutnya nanti nggak ada momentum lain. Takutnya nanti kita nggak tahu umur ya. Saya juga nggak tahu ya, besok pagi juga mau dicabut nyawanya sama sang hak. Saya nggak tahu juga. Mana tahu ya, nanti ya. itu sudah terjadi, kita semua akan menyesal nanti dan itu nggak akan bisa kembali gitu loh. Itu Mr. G. Semoga Bang Ronald selalu diberikan kenikmatan sehat dan umur yang barokah, Amin, Bang. amin, amin. Iya, iya. Saya juga kaget tadi. Saya tiba-tiba mengenai itu. Kemudian ada Mbak Arai di bawah. Saya pengen begitu. Jadi, oh ternyata belum pernah. Memang Ya, selama ini belum pernah gini, ada. gini, gini, Bapak, aku bukan sombong ya. Aku tuh seorang seorang ibu dan seorang anak juga. Di saat orang tua aku nggak ada ya, mereka kan tanggung jawab aku juga. Jadi ya, bukan sombongnya ya. Beliau meninggal juga ya, aku yang bayar KK, maksudnya gitu, bayar kita anak itu mempunyai rezeki juga kita korbankan orang tua kita itu kan kita dapat pahala juga gitu loh Pak. Makanya apalagi maaf banget anak di luar nikah gitu kan. Itu kan nisabnya kan ke ibunya gitu. Tanggung jawabnya kan ke ibunya seperti itu. Itu yang selalu aku bilang sama Bapak, Pak, ini kan nasabnya itu kan ada ke ibunya gitu loh. Jadi bayar zakat atas nama ibunya, bayar korban juga bayar KK kan atas nama ibunya juga. Jadi kebutuhannya seharusnya ke ibunya. Kalau menurut saya 7M juga emang kurang sih, kalau menurut saya ya gitu loh. Karena mami itu kan ngurus anak itu nggak mudah loh Pak. Belum anak ini kan nangis tengah malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Belum ganti popoknya, belum beli susunya, segala macem gitu loh. Ya harusnya Mbak Denada itu harusnya bersyukur lah masih mempunyai keluarga yang mau ngurus anaknya seperti itu loh. Seperti sepupu-sepupunya masih mau mengasuh anak kamu. Seperti itu yang saya selalu bilang kan Pak, yang kemarin. Ini adiknya Denada itu tahu nggak? Saya kan selalu jawab, nggak mungkin nggak tahu, pasti tahu lah dari dulunya gitu, apalagi keluarga kan gitu. Loh, statement saya tetap sama kok kayak kemarin pasti tahu adanya Mbak Denada nggak mungkin kalau nggak tahu pasti tahu dari dulu gitu. Oke, oke, sudah. Sudah. Oke, oke. Oke teman-teman, itu ngeri ya teman-teman kalau mengingat ini ya. Saya itu tidak berpikir sejauh selain ini ya. Tidak berpikir. Yang saya pikirkan itu anak baru 10 hari, kemudian dikirim ya
Kalau tadi bilang ditransfer, tadi tanda kutip tuh dibuang, dijauhkan dari ibu kandungnya selama 24 tahun, itu aja anunya, apa poinnya. Tapi kalau hal-hal lain terkait dengan apa yang disampaikan Sheila tadi itu sebenarnya aku nggak memahami itu. Nah, ini yang menjadi sorotan publik sekarang. Kenapa ada pintu yang terbuka lebar, pintu maaf yang terbuka lebar, justru Denada abaikan. Tidak ada apa-apanya, itu mau jungkir balik, mau nungging, mau apa, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan selama 24 tahun. Terima kasih. Mr. Ji, izin Mr. Ji. Ada lagi yang perlu saya sampaikan ya. Ini akibat dari ini Bu Sheila ini. Jadi saya luar biasa Bu Sheila ini hari ini. Begini Mr. Ji, yang perlu juga diketahui sama Mbak Dena ya. Insya Allah ada kata Mbak Dena nanti mendengar ya. Apapun yang dilakukan, meskipun itu salah atau benar yang dilakukan oleh almarhum Bunda Emil, ya, untuk menyembunyikan Reza, itu pun bentuk kasih sayang dari seorang ibu kepada anaknya, yaitu kepada Denada. Itu makanya saya tidak pernah menyalahkan, karena bagi saya ibu itu nggak pernah salah. Itu makanya kalau Denada itu tidak bisa melihat itu, ya, itu makanya saya minta kepada seluruh teman-teman netizen jangan pernah sekali-sekali menyalahkan Ibunda Emilia Contessa. Karena Ibunda Emilia Contessa itu bagaimanapun sikapnya, meskipun dia berusaha untuk menyembunyikan Reza, tujuannya adalah bentuk kasih sayang terhadap Denada. Nah, sayangnya Denada juga tidak bisa memperhitungkan kasih sayangnya seorang ibu kepada Reza itu loh. Itu Mr. Z. Jadi tolong teman-teman semuanya, netizen-netizen, saya berharap orang yang sudah meninggal ini, insya Allah saya juga sudah mengakui salah kok. Pernah mengungkit ibunda almarhum Emilia Contessa. Itu makanya setelah ini saya akan mengirimkan Al-Fatihah yang banyak sekali kepada beliau dan meminta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan saya. Tetapi gara-gara Bu Sheila hari ini saya bisa membaca bahwa apapun kesalahan yang dilakukan oleh almarhum ibunda Emilia Contessa itu adalah bentuk kasih sayang dari ibunda untuk melindungi hak dan privasi dari ananda yang tercinta, yaitu Denada, gitu loh. Tinggal Denada bagaimana nanti memberikan ilustrasi bagaimana bentuk kasih sayang antara dia dengan anaknya, itu aja sudah cukup. Cukup Mr. Z. Baik abangku, terima kasih Bang. Ini ada begitu banyak pelajaran malam ini ya teman-teman ya. Ada yang saya tidak tahu, saya menjadi tahu. Ada tawaran yang begitu luar biasa. Ini sudah 5 menit terakhir. Kemudian kita mendapatkan fakta bahwa Riko sebenarnya itu tahu bahwa Reza itu adalah anak Denada. Dari sinilah kita tahu teman-temanku semua. Ya, meskipun dia bilang tidak tahu, tapi kita juga bertanya. Rasa-rasanya itu nggak masuk akal ya kalau tidak tahu. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bang Ronald atas kesediaannya mampir di sini, teman-teman juga semua ya. Saya tetap akan menunggu pada jam 24.00 atau jam 00.00 menunggu kesediaan daripada Denada kalau ada keinginan ya, kalau ada keinginan. Nah, ini juga didukung teman-teman ya, tadi teman-teman banyak di ini masih stuck ya di angka 365, ini masih stuck di situ. Ini juga dari berbagai provinsi, dari berbagai daerah yang masih setia di sini dan memberikan dukungan ya kepada Abangda, kepada Bang Ronald. Siap izin. Iya, siap. Terima kasih banyak Mr. Ji. Ya. Saya boleh ngomong nggak sih Pak? Kan sudah selesai. Saya tuh saya salut tahu sama abang ini. Salutnya tuh beliau ini sebagai anak menantu tapi mau memperjuangkan
ibu mertuanya, seperti itu. Salut banget gitu. Jarang ada menantu yang mau membela mertua, kan jarang seperti itu. Kamu kira aku nggak membela begitu ya? Maksudnya begitu kan? Aku ini juga sama-sama Bang Ronald seperti begitu. Gini, Mbak Sela ya, Mbak Sela, saya tanggapi sebentar ya. Entar dulu, kan aku kan salutnya kan sama Bang Ronald. Iya, jadi gini, di sini ya, karena Bunda Rati juga menganggap Bang Ronald ini tidak sebagai menantu, tapi kayak anak kandungnya sendiri. Dan perlakuan Bunda Rati itu melebihi anak kandungnya. Maka dari itu Bang Ronald ini gitu ya, ibarat kata itu juga menganggap beliaunya ini adalah sebagai anak kandungnya. Kalau kita mencintai istri kita, kita juga harus mencintai orang tuanya. Karena karena Bang Ronald ini sadar bahwa kesuksesan yang dia dapat itu dari wanita-wanita hebat yang di belakangnya, termasuk ya dari istrinya, anak perempuannya, dan orang tuanya. Orang tua bukan berarti orang tua kandungnya saja, tapi orang tua dari istrinya itu. Dan insya Allah Bang Ronald ini akan menjadi orang yang selamat dunia dan di akhirat, insya Allah itu. Karena berkah dari seorang ibu gitu ya, itu yang membuka pintu rezeki dan pintu surga buat Bang Ronaldnya. Itu insya Allah Bang Ronald jenengan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Insya Allah jenengan ini akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan rumah tangga jenengan, insya Allah saya doakan rumah tangga panjenengan selalu dalam kelanggengan, sakinah, mawadah, warohmah. Insya Allah Bang Ronald. Kalau ada kesempatan nanti mungkin di lain waktu pas longgar, saya pingin banget bisa bertemu sama panjenengan Bang Ronald. Siap. Semoga nanti Allah nanti yang siap. Saya juga begitu, Mister Bang Bagus. Izin, mana tahu nanti dikasih umur yang panjang ya. Ya Bang Ronald, saya sudah tahu rumahnya itu. Nanti saya antar ke sana. Nanti kita ngobrol sama. Siap, Mas Rizky, siap. Saya berharap banyak itu kalau soal itu menjalin silaturahmi itu bisa memperpanjang umur. Oke, Bang Ronald. Ini Bang Ronald untuk menjadi 00 ini, Bang Ronald silakan closing statement. Sayembara atau hadiah sudah dicabut. Silakan Bang Ronald, kita langsung tutup nih acara. Silakan Bang Ronald yang tutup. Ya, yang perlu begini saja, ya Bismillahirrahmanirrahim lah. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, karena semuanya akan saya pasarkan sama yang di atas. Semoga saja nanti Mbak Dena bisa agak sedikit membuka hatinya lebar-lebar. Kalau memang ada salahnya bisa segera mengakui kesalahan. Saya juga secara pribadi ya, secara personal, kalau memang ada salah dengan Mbak Dena, saya pun nggak akan segan-segan untuk meminta maaf kok. Gitu loh. Saya juga kalau memang ada salah dalam perjalanan ketika saya menangani perkaranya Reza ini, saya juga sudah banyak minta maaf kok. Terlebih lagi kepada Sang Hak, andai kata nanti cara penyelesaian saya ada salahnya ketika saya harus membuka aibnya Mbak Dena. Tetapi termasuk nanti saya membuka salah kepada almarhumah Bunda Emil, karena saya dalam perjalanan untuk membuka kebenaran ini saya harus berbicara sesuai dengan fakta. Itu aja sudah bisa. Oke, teman-teman, kita akhiri dulu. Bang Ronald itu tidak salah. Sama sekali tidak salah. Sebagai pribadi, keluarga besar mungkin. Minta maaf boleh. Tetapi sebagai seorang kuasa hukum yang berprofesi sebagai seorang lawyer, percayalah, itu tidak salah. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak. Kita akhiri dulu pertemuan malam ini. Di angka 312 orang dari berbagai provinsi. Saya ucapkan terima kasih untuk Abang Ronald, Ibu Cantika di Taiwan, Ibu Anggi di Makassar, Bagus di Surabaya, Sheila di Taiwan. Teman-teman semua yang ada di bawah, dari seluruh penjuru dunia. Ya, kenapa saya katakan penjuru dunia? Karena ada dari luar negeri dan juga dari Nusantara.
Semoga Denada mendengarkan ini. Ya, ini semua tak lain dan tak bukan untuk kebaikan diri daripada Denada sendiri sebagai seorang ibu. Demikian teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mr. Ji. Waalaikumsalam. Ya udahlah, Ayo, Bapak, aku mau dadah semua, mau dadah semua, tidur. angkat tangan. Oke, sudah ditutup. Bye. Teman-teman semua, terima kasih ya. Terima kasih yang ada di bawah, terima kasih. Oke, terima kasih semua. Denada, udah dengerin tadi kan? Ya kan? Denada sudah dengar kan? Denada, ini nggak minta apa-apa, cuma minta maaf. Dibandingkan perjalanan hidup yang begitu panjang. 24 tahun bukan waktu yang pendek. Kamu hanya dibutuhkan 24 jam untuk bertemu saja sulitnya minta ampun. Meskipun ada niat itu kalau nggak diwujudkan, itu namanya angan-angan. Angan-angan kalau dibawa tidur namanya mimpi. Makanya jangan hanya sekedar mimpi. Penuhi. Temui dan peluk anakmu. Mereka menunggu. Tahu nggak kata-kata itu? Kata-kata itu muncul, kamu harus pahami ini. Ada niat yang paling dalam untuk bertemu dengan kamu, Denada. Ya, apa salahnya? Jabat tangan, cium tangan, pelukan, nggak ada salahnya. Dan kamu menyia-nyiakan amanah untuk umroh. Tadi dijadwalkan jam 24.00 itu. Gitu ya. Untuk Denada, cepatlah ambil keputusan. Ini anakmu atau bukan? Anakmu atau bukan? Kalau anakmu, segera temui, peluk dia. Gitu. Kalau bukan, ya kenapa kamu bilang anakmu? Kita akan buktikan. Itu saja dari saya ya, Mr. Z. Cepatlah bergerak, temui mereka. Di Depok. Kalau nggak mau ke Depok ya, kamu kontaklah. Aku mau ketemu di mana ya, gitu. Daripada seperti ini. Tahu nggak maksudnya? Tadi sudah besok jam 12 siang saya berangkat ke Surabaya. Kalau nggak ketemu gimana? Itu maksudnya. Masa nggak paham begitu aja nggak paham. Orang dewasa nggak paham. Ya, temui. Itu saja dari saya. Dan ini juga harapan para netizen semua yang ada di sini. Ini harapan kita semua. Demikian.